Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Gibran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video kali ini, saya ingin memberikan penjelasan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap ekspor dan impor di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 belakangan ini menjadi topik permasalahan di dunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan yang sangat drastis akibat pelarangan penerbangan oleh pemerintah Indonesia dari dan ke Tiongkok, serta perdagangan ekspor dan impor Indonesia-Cina, terutama pada buah-buahan dan juga hewan. Sejak ada kabar tentang virus corona, para pembeli Cina langsung menghentikan pembelian. Para eksportir buah yang paling menangis adalah mereka yang melakukan pengiriman atau penjualan barang dengan skema CNF atau cost and freight, atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di pelabuhan tujuan ekspor. Tak hanya impor, beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina juga berpotensi melemah. Secara otomatis, negeri tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi, secara global, banyak pabrik di Cina yang mengurangi produksi karena penduduk tidak dapat bekerja akibat virus corona ini. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak virus corona ini karena Cina merupakan mitra dagang Indonesia. Berdasarkan pencarian dari bisnis.com, Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS mencatat pada bulan Februari 2020 terjadi penurunan nilai ekspor hingga 18,69% dibanding dengan bulan Januari 2020. Sedangkan nilai impor bulan Februari 2020 turun hingga 5,11% dibanding dengan bulan Januari 2020. Hal ini menjadi pukulan telak bagi industri ekspor impor bahkan secara keseluruhan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Haryadi Sukmadi, yaitu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dia mengatakan bahwa jika nilai ekspor impor dapat mempengaruhi seluruh industri dan mencerminkan perlambatan ekonomi, hal ini juga akan berimbas pada UMKM dan industri manufaktur, seperti pasokan bahan-bahan mentah, alat, spare part yang menjadi mahal karena proses yang sangat lama. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, bahkan hingga terjadinya defisit ekonomi karena pengaruh ekspor impor yang terdampak oleh corona, pemerintah mengeluarkan paket stimulus non-fiskal yang bertujuan memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor impor. Lalu apa saja kebijakan stimulus non-fiskal tersebut? Kebijakan stimulus non-fiskal tersebut ada 4. Yang pertama yaitu penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pembatasan ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan juga daya saing para pelaku ekspor dalam negeri. Kebijakan ini meliputi pengurangan larangan dan pembatasan ekspor sebanyak 749 kode harmonis sistem atau HS, terdiri dari 443 HS untuk komoditi ikan dan produk ikan dan 306 HS untuk produksi industri kehutanan. Selanjutnya, kebijakan yang kedua yaitu penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pembatasan ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran kegiatan impor bahan baku dan juga daya saing. Kebijakan tersebut diberikan kepada perusahaan produsen bahan baku. Tahap awal kebijakan ini diberikan kepada komoditas besi baja,
Kemudian produk pangan strategis bagi industri manufaktur seperti gula, garam, dan juga tepung. Selain itu, penyederhanaan dilakukan dengan menyederhanakan duplikasi peraturan impor untuk komoditi produk hewan, hortikultura, obat, bahan obat, dan juga makanan. Selanjutnya, kebijakan yang ketiga, yaitu percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable trader. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif tambahan bagi perusahaan yang bereputasi baik. Pemerintah dalam kebijakan ini menerapkan auto response dan auto approval proses pelarangan dan pembatasan baik impor dan ekspor. Kebijakan ini juga mencakup penghapusan laporan surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan. Kemudian kebijakan yang terakhir yaitu nomor 4, menciptakan National Logistic Ecosystem atau NLE. National Logistic Ecosystem merupakan platform tunggal yang mengintegrasikan platform layanan pemerintah dengan dunia usaha yaitu government to government dan juga business to business. NLE dapat menyelaraskan arus lalu lintas barang dengan arus dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang keluar dari pelabuhan dan masuk gudang. Jadi kesimpulannya, virus corona ini merupakan isu utama yang menyorot perhatian global beberapa bulan terakhir karena telah menjatuhkan banyak korban serta penyebaran virus yang mengglobal termasuk ke Indonesia. Dampak virus tersebut juga dirasakan dari sisi perekonomian negeri. Maka dengan diberlakukan 4 kebijakan tersebut, kegiatan ekspor impor negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan juga terjamin mengingat wabah COVID-19 juga mempengaruhi tingkat ketersediaan barang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.